Apakah kamu suka merasa risih dengan bekas luka yang ada di bagian badan kamu? Dan berpikir bagaimana cara menghilangkannya? Bekas luka pada tubuh ada yang bisa hilang, tapi ada juga yang nggak bisa hilang dalam waktu yang lama. Nah, karena merasa nggak percaya diri dengan bekas luka ini, membuat banyak orang mencari berbagai cara untuk menghilangkannya. Ternyata, ada cara menghilangkan bekas luka dan nggak perlu mengeluarkan banyak biaya loh. Great Kids kali ini akan menunjukkan beberapa cara menghilangkan bekas luka menggunakan bahan alami yang lebih murah. Lidah buaya. Antioksidan dalam lidah buaya atau aloe vera dapat mengurangi bengkak, bekas luka, dan kemerahan akibat terbakar matahari. Kandungan dalam lidah buaya akan menenangkan dan melembabkan kulit. Kamu bisa mengaplikasikan gel lidah buaya pada permukaan wajah atau kulit yang terluka. Biarkan selama 30 menit hingga 1 jam. Lalu, bilas dengan air dingin. Lakukan hal ini selama 2 kali sehari ya kids. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Madu. Cara menghilangkan bekas luka dengan madu, kamu bisa melakukannya sebelum tidur. Caranya, bungkus bekas luka dengan madu dan tutupi dengan perban. Lalu, biarkan selama 1 malam penuh. Pada pagi hari, kamu bisa melepaskan perbannya dan cuci kulit yang diberikan madu dengan air hangat. Lakukan hal ini setiap malam ya kids. Lemon. Lemon adalah salah satu bahan alami yang tepat untuk mengatasi cara menghilangkan bekas luka di kulit. Hal ini karena lemon mengandung vitamin C yang tinggi. Lalu mengandung alpha hydroxyexide yang berfungsi untuk menyembuhkan bagian kulit yang luka. Lemon ini dikenal banyak orang sebagai bahan pencerahan kulit secara alami. Bahan ini juga membantu pertumbuhan sel baru dan mengembalikan elastisitas kulit. Kamu bisa memeras lemon, ambil sarinya, dan oleskan pada bagian wajah, kemudian biarkan meresap sekitar 15 menit, dan bersihkan dengan air dingin. Teh hijau. Sejak dulu, teh hijau sudah dikenal oleh banyak orang sebagai bahan yang digunakan untuk pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah pada kulit yang ekstrim. Ekstrak teh hijau ini bisa memasuk ke dalam kulit, menenangkan luka akibat iritasi, mengurangi kemerahan, dan juga memudarkan bekas luka pada kulit. Kamu bisa menggunakannya dengan menyeduh teh hijau, lalu ambil ampasnya dan oleskan pada kulit seperti pakai masker. Selain itu, kamu juga bisa menggosokkan pada bagian kulit yang ada bekas lukanya. Diamkanlah selama beberapa saat dan bersihkan dengan air biasa. Lakukan ini rutin setiap hari ya, sampai bekas lukanya perlahan menghilang. Baking soda. Baking soda bisa digunakan untuk membantu kulit untuk mengelupaskan sel kulit mati dan juga membersihkan kotoran pada pori-pori sehingga kulit jadi lebih segar. Caranya, kamu bisa mencampurkan baking soda dengan sedikit air hingga menjadi seperti pasta. Kemudian, oleskan pada bekas luka dan biarkan sekitar 15 menit. Setelah itu, baru bersihkan dengan kain hangat hingga bersih ya kids. Hal ini harus kamu lakukan secara rutin setiap hari ya. Nah, kamu tertarik mencoba yang mana nih kids? Atau kamu punya cara lain yang menurut kamu lebih ampuh? Yuk, tulis dalam kolom komentar di bawah ini. Saat makan, pastikan nggak banyak berbicara, karena hal ini akan mendorong udara masuk ke dalam perut dan menyebabkan perut kembung. Mengalami perut kembung pasti membuat kita nggak nyaman beraktivitas, bahkan makan. Perut kembung terjadi karena makanan atau minuman yang kita konsumsi. Untuk menghindari perut kembung, kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun, jika masa pencernaan ini sudah terjadi, maka ada beberapa cara alami yang dapat kita lakukan. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sengaja buang angin atau bersendawa.
Selain faktor makanan dan minuman, kebiasaan menahan buang angin dan sendawa juga bisa menjadi penyebab perut kembung loh. Buang angin dan sendawa merupakan hal alami yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan kelebihan gas dalam perut. Jadi saat perut terasa nggak nyaman, kita bisa mencari tempat yang jauh dari orang untuk membuang gas, baik dengan sendawa atau buang angin. Gunakan air hangat. Jika masih mengalami kesulitan untuk buang angin atau bersendawa, bisa menggunakan cara berikutnya, yakni mengompres perut dengan air hangat selama 10-15 menit. Cara ini akan meredakan rasa enggak nyaman yang seringkali juga menyebabkan kram atau nyeri. Suhu hangat pada handuk akan membantu melebarkan pembuluh darah dan membawa oksigen ke area perut karena kembung. Setelah perut menjadi lebih nyaman, gas dalam perut bisa keluar dengan sendirinya dengan sendawa ataupun buang angin. Banyak bergerak. Cobalah untuk bergerak dengan jalan kaki selama 10-15 menit. Olahraga ringan bisa mengendurkan otot usus dan memperlancar keluar gas dalam perut. Minuman teh herbal. Ada beberapa teh herbal yang dikenal dapat mengatasi perut kembung, seperti peppermint, chamomile, ketumbar, adas manis, dan kunyit. Minum teh herbal ini dalam kondisi hangat secara perlahan, sehingga lama-kelamaan perut akan menjadi lebih nyaman dari yang sebelumnya. Makan lebih lambat dan kunyah sampai halus. Seringkali kita makan dengan terburu-buru, bahkan tanpa mengunyah makanan dengan halus, sehingga menelan banyak udara. Hal ini bisa diobati dengan mengubah cara makan kita jadi lebih lambat dan kunyah makanan sampai halus sebelum menelannya. Selain itu, hindari minum pada saat makan, tapi minum pada saat sesudah makan agar menghindari perut kembung. Saat makan, pastikan enggak banyak berbicara, karena hal ini akan mendorong udara masuk ke dalam perut dan menyebabkan perut kembung. Hindari makanan tertentu. Beberapa makanan dan minuman dapat meningkatkan gas dalam perut. Oleh karena itu, ada beberapa makanan yang harus kita hindari seperti kacang-kacangan, brokoli, bawang, kubis, pisang, roti gandum, kembang kol, dan kismis. Kita juga harus menghindari makanan yang berlemak karena makanan berlemak memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan dapat meningkatkan produksi gas dalam lambung. Minum probiotik. Probiotik merupakan suplemen yang mengandung bakteri sehat. Bakteri baik ini akan membantu memecah makanan dan bahkan dapat bekerja memecah gas hidrogen yang diproduksi selama pencernaan. Makanan dan minuman atasi perut kembung. Jahe menjadi salah satu bahan alami yang bisa digunakan dalam campuran minuman atau makanan untuk mengurangi perut kembung, sakit perut, bahkan mengatasi masalah sistem pencernaan lain. Salmon. Asam lemak yang terdapat dalam ikan salmon efektif mengatasi peradangan yang menyebabkan perut kembung. Pepaya. Kandungan enzim yang terkandung dalam buah ini mampu memecah protein sehingga kembung di perut dapat berkurang. Alpukat. Banyak mengandung lemak jenuh tunggal yang bisa menjaga kesehatan pencernaan. Nah, itulah beberapa cara alami yang bisa digunakan untuk mengatasi perut kembung berdasarkan beberapa sumber. Caranya, kita bisa menyikat gigi dengan menaburkan arang di atas sikat gigi. Gigi menjadi salah satu bagian dari tubuh yang penting untuk dijaga kesehatan dan kebersihannya. Yaps, memiliki gigi yang sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri kita terhadap penampilan. Bahkan ada berbagai cara memutihkan gigi yang kuning dengan pola makan dan bahan-bahan alami loh. Cara memutihkan gigi kuning juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Seiring bertambahnya usia, warna gigi akan berubah menjadi kuning. Biasanya dengan pemutih gigi dan pembersih rutin untuk membersihkan gigi. Ternyata gigi yang terlihat kuning bisa disebabkan email gigi yang keras sudah terkikis. Sehingga yang terlihat jaringan tulang kuning alami yang ada di bawahnya yang disebut dentin. Berikut ini cara-cara memutihkan gigi kuning dengan bahan rumahan. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mengonsumsi buah-buahan. Salah satu buah yang bisa memutihkan gigi yaitu buah apel. Kandungan asam malat dalam apel bisa meningkatkan air liur loh. Nah, air liur ini memiliki fungsi untuk membersihkan asam. Pasta gigi dengan senyawa dalam nanas dan kandungan bromelain juga bisa membantu memutihkan gigi. Bubuk kunyit. Meski kunyit bisa menimbulkan noda membandel pada pakaian, ternyata kunyit nggak menyebabkan noda pada gigi loh. Soalnya bahan alami yang terdapat pada kunyit bisa mencerahkan gigi dan menghilangkan noda di gigi. Caranya cukup mudah. Kita bisa membasahi gigi
dengan membalurkan bubuk kunyit pada pasta sikat gigi. Kita bisa menyikat seperti biasa dan diamkan hingga 5 menit. Bersihkan dengan berkumur dan sikat kembali dengan pasta gigi yang sering digunakan. Minyak kelapa. Cara memutihkan gigi salah satunya dengan menggunakan minyak kelapa. Gak cuma itu kids, minyak kelapa juga bisa membuat gigi lebih sehat. Kita bisa mencoba dengan mengoleskan minyak kelapa pada gigi setelah menyikat gigi. Pastikan mengoleskan secara merata ya, dan diamkan hingga 20 menit. Bersihkan mulut dan berkumur hingga bersih. Baking soda. Produk pasta gigi sering menggunakan baking soda, soalnya baking soda mengandung bahan pemutih alami. Gak cuma itu, baking soda bisa mencegah pertumbuhan bakteri di mulut karena bisa menciptakan lingkungan basah. Kita bisa mencoba dengan mencampurkan 1 sendok teh baking soda dengan 2 sendok teh, kemudian aduk hingga menjadi pasta. Jika sudah, kita bisa menyikat gigi dengan campuran itu. Menyikat gigi dengan baking soda kurang lebih dilakukan dalam beberapa kali dalam sehari. Arang aktif. Arang bisa digunakan untuk memutihkan gigi. Arang memiliki pori dengan daya serap tinggi, sehingga mampu mengikat zat yang membuat gigi menjadi kuning atau kecoklatan seperti tanin. Gak cuma itu, arang juga bisa menjaga kadar keasaman mulut untuk mencegah karang-karang gigi. Caranya, kita bisa menyikat gigi dengan menaburkan arang di atas sikat gigi. Nah kids, itulah 5 bahan alami yang bisa membuat gigi yang kuning menjadi putih. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!